Waalaikumsalam. Silakan masuk, Putri ya. Iya. Oke, silakan duduk Putri. Oke Putri, apa kabar hari ini Putri? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Oh, ada apa nih kamu mau datang ke sini nih? Jadi saya mau cerita sedikit masalah. Mungkin dengan saya datang ke sini, saya dapat solusi dari Ibu. Maksudnya gimana cara mengatasi masalah ini. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya sama Putri. Putri pagi ini udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, udah sarapan ya. Terus ya Putri, oke sebelumnya Ibu mau jelasin dulu ke Putri ya. Putri kan mau menceritakan permasalahan Putri. Oke, di sini Ibu akan melakukan pemecahan masalah ya dengan konseling individu Putri ya. Nanti kita cari tahu teknik yang pas buat Putri untuk memecahkan masalahnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, Putri udah nyaman belum duduknya? Ya, Alhamdulillah sudah. Oh, sudah ya, udah nyaman ya. Oke, kalau gitu Ibu sebelumnya mau minta izin sama Putri, kan tadi Putri mau menjelaskan permasalahannya. Iya. Dan kebetulan kita mau sekalian konseling individu ya, dan mencari teknik yang pas untuk Putri. Sebelumnya Ibu mau minta izinnya sama Putri, kira-kira Ibu mau membuat video konseling individu. Putri mengizinkan nggak kalau misalkan konseling kita ini direkam? Iya boleh, saya izinkan. Boleh. Oke, terima kasih ya Putri, sama sudah mengizinkan. Selanjutnya, apa sih harapan kamu untuk melakukan konseling ini? Jadi saya maunya tuh supaya masalah saya ini bisa terbantu, masalah saya terpecahkan, terus gimana sih maksudnya tuh biar kedepannya saya nggak jadi seperti itu, maksudnya nggak berkelanjutan dan keterusan. Oke, Putri, jadi gini, kalau Putri ingin cerita aja semuanya, karena kita kan melakukan konseling individu. Konseling individu itu terdapat 3 asas Putri, ya, ada asas sukarela, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan, ya. Jadi Putri semuanya tuh 3 ini Putri luapkan semuanya ya. Asas keterbukaan berarti Putri harus terbuka apapun itu masalahnya, ya, tidak Putri tutupin. Dan asas kerahasiaan kita pasti merahasiakan semua masalah Putri ya. Jadi hanya Ibu dan Putri yang tahu. Nanti selepas keluar dari sini Putri nggak usah menceritakan masalah ke teman. Misalkan ada yang kepo kan, lu ngapain nih ke ruang BK gitu bahasanya ya. Dan Putri tidak usah menceritakannya. Yang ketiga itu asas kesukarelaan ya. Jadi semua Putri meluapkan isi hati Putri semuanya. Oke Putri? Iya. Siap? Silakan Putri menjelaskan permasalahan Putri, menceritakannya. Jadi gini Bu, saya kan terlihat sering terlambat ya di depan, terus terhitung tuh baru selama 1 bulan ini, jadi selama 1 bulan ini tuh ada 7-8 kali gitu kan. Sebenarnya kan main poin juga ya, mungkin karena terlihat gimana ya, terlihat di situ poin saya tuh banyak yang berkurang. Terus apa namanya tuh di buku catatan, di buku agenda itu saya banyak kayak jam pertama setengah doang, pas lagi dulu absen saya masih di bawah kan, karena piket nanyain ke saya, kamu tuh terlambat terus kan gitu. Terus apa namanya tuh, rumah kamu tuh di mana gitu kan. Saya emang udah ceritain Bu, kadang emang murni saya terlambat, juga kadang apa namanya tuh emang macet ya kan. Terus yang saya apa namanya tuh, saya nggak ceritain emang kita semuanya, cuma saya cerita itu doang kan. Sebenarnya di balik itu ada sesuatu gitu Bu, maksudnya kayak yang orang lain saya terlambat itu cuma terlambat murni, kemacetan, emang namanya Jakarta macet, saya juga tahu Bu, karena kan bilangnya Jakarta macet kan gitu. Iya, emang saya kan berarti emang pulang pagi kan Bu, tapi emang saya udah kadang tuh udah bangun pagi Bu, jam 4:30 gitu kan, palingan jam 5-an gitu kan. Pokoknya pada waktu saya itu jam 5 pagi udah bangun, tapi emang karena saya ada rapi-rapi rumah gitu kan emang rapi-rapi rumah itu biasanya dibagi 2 ya Bu, kalau malam gitu kan. Walaupun malam udah rapi, udah nyuci piring gitu, tapi tetep pagi tuh kadang ada lagi, soalnya kan
Ya semalam apa yang saya kasih makan itu kadang di kamar itu di atas nggak mau nurunin itu Bu. Nah, saya udah tidur gitu kan, dan pagi saya nggak bisa ninggalin karena kan di rumah ada nenek saya. Putri di rumah tinggal sama siapa? Sama kakek sama nenek. Orang tua Putri kemana ya? Udah nggak ada ya. Oh, udah nggak ada. Maaf ya, meninggal gitu. Udah. Oh gitu. Jadi Putri saat ini tinggal bersama kakek dan nenek. Iya. Terus selama tinggal sama kakek sama nenek, Putri bangun pagi ya atau mau berangkat sekolah itu Putri dibangunin apa bangun sendiri? Lebih sering bangun sendiri, tergantung sama alarmnya Bu. Oke Putri, Putri tadi sudah menjelaskan ya permasalahan Putri. Iya Bu. Oke, sekarang kita akan melakukan video ini dengan durasi kurang lebih 30 menit ya Putri ya. Di durasi 30 menit kita akan melakukan konseling video. Nah, kan tadi Putri tinggal sama kakek sama nenek. Dalam sebulan itu udah berapa kali Putri tinggal? Iya, jadi kemarin itu sekitar 8 sampai 10 kali lah gue dalam 1 bulan sih. Dalam 1 bulan banyak ya Putri ya, 8 sampai berapa? 7 kali. 8 sampai 7 kali. Iya. Oh iya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, itu jarak rumah kamu jauh apa dekat dari sekolah? Kalau jarak dari rumah ke sekolah sih kan setengah jam ya Bu, pokoknya selambat-lambatnya itu 30 menit lah ya, tapi kalau memang macet, benar-benar macet itu mungkin 40 menitan bisa dari pas start jam pertama gitu. Iya. Jadi kalau startnya kira-kira jam 6 kurang seperempat, untuk kemacetan jam segitu belum ya Bu, mungkin sekitar jam setengah 7 kurang 10 itu udah nyampe sekolah. Tapi kalau emang macet itu kadang jam setengah 7 lewat 2 menit tuh baru nyampe, karena kan kalau lewat 2 menit juga tetap aja Bu sebenarnya di depan hitungannya kayak pas sudah bel, soalnya kalau pas hitungannya udah bel gitu ya kan kita harus nunggu dulu Indonesia Raya. Terus Putri itu di berangkat sekolah diantar naik angkot? Diantar, tapi kadang kalau misalkan berangkatnya juga lebih cepet ya Bu, kayak jam setengah pagi tuh saya udah berangkat, saya tuh maunya bisa naik angkot gitu Bu, karena kan kalau misalkan dianterin terus kadang saya ngeliat juga waktu malamnya kayak kita bisa pulang ojek kan, karena kita kan nyari uangnya ojek ya Bu. Nah terus pulangnya jam setengah 12, jam 11 malam gitu, karena kan itu udah maksudnya biar istirahat dulu gitu Bu. Kalau misalkan saya bangunin lagi, begitu saya bangun kan suka kita bangunin jam setengah 6 ya Bu. Oh kan ini bangunin ya. Terus yang bangunin kayak minta tolong anterin aku berangkat sekolah gitu kan. Tapi kadang kalau udah mepet-mepet banget tuh kayak udah jam setengah 6 lewat, saya mau bener-bener harus diantar Bu. Iya, oke Putri. Putri sama kakek sama nenek. Terus kalau misalkan bangun tidur itu Putri pakai alarm nggak? Iya, alarm aja, pakai alarm. Pakai alarm kan, tapi kadang kesiangan juga masih. Atau tidur malamnya jam berapa? Tidur malam itu sekitar jam 10 tuh udah biasanya tidur ya. Wah, kalau jam 10 tuh sebenarnya pas ya Putri ya. Kalau sebagai anak pelajar sama kakek kamu tuh jam 9 tuh udah pas gitu. Cuman yang tadi kamu jelaskan itu adalah permasalahannya pagi itu kamu harus beberes dulu. Iya sih. Kira-kira ada masalah lain lagi nggak? Misalkan kamu ada barang ketinggalan atau gimana? Ada itu juga barang ketinggalan. Jadi enggak sih bikin telatnya itu pas barang ketinggalan ya Bu. Yang apa namanya tuh kayak saya udah naik motor nih kan. Tapi saya emang belum jauh-jauh begitu jauh banget kan Bu. Jadi emang kadang kalau belum jauh-jauh banget dan barangnya itu penting ya. Kayak lagi itu saya pernah ketinggalan berkas map yang isinya itu dalamnya kelas-kelas praktek. Nah kan hari itu kelas praktek itu harus dikumpulin Bu. Saya kalau misalkan harus, sedangkan itu jaraknya juga nggak terlalu jauh, karena nggak terlalu jauh jadi mendingan saya langkah baiknya balik lagi gitu kan Bu, daripada kalau udah nyampe ke sekolah terus kakek saya yang balik lagi ke rumah gitu kan. Karena kan kalau gitu juga kadang udah sih itu juga penting gitu kan, kayak kakek begitu mungkin capek atau gimana sih juga nggak ngerti. Jadi saya mendingan balik lagi aja sebentar. Nah itu kan juga jadi muter baliknya muter balik lagi kan, jadi itu dia kan. Jadi itu yang menyebabkan kamu terlambat juga ya Putri ya. Dan sekitar rumah kamu ada nggak teman sekolah kamu? Misalkan kan kamu seringnya terlambatnya naik angkot atau mungkin kakek gitu kan.
ada nggak teman yang bisa diajak bareng gitu di sekitar sekitar rumah kamu gitu? Kalau untuk berangkat sekolah mah Bu, sekitar nggak bisa. Kalau diajakin bareng nggak ada. Oke, Putri. Putri tadi sering terlambat di sekitar rumah gitu ya, nggak ada ya teman yang dekat sekitar rumah nggak ada? Ya? Nggak ada, iya. Nggak ada. Oke Putri. Jadi gini Putri, Putri kan konsekuensinya udah tahu ya. Kalau datang terlambat itu bagaimana, ya kan di sekolah kita. Nah, yang pertama itu pasti mendapat hukuman, Iya, ya kan pastinya. Putri udah sering kali kena. Dan tiba-tiba ketemu lagi sama guru piket yang sama, pasti mereka sudah menghafal Putri kan. Iya. Nah, kamu terlambat ya pagi, terus jam pertama udah pasti ketinggalan, terus otomatis prestasi kamu pun belajar kamu menurun, benar kan? Iya. Di mapel ini. Nggak di mapel ini, mungkin mapel lain pun Ada. turun kan. Nah, selain itu, gini Putri, untuk menindaklanjutkan permasalahan kamu ya, kan tadi sudah kamu menjelaskan permasalahan kamu. Yang pertama itu adalah masalah keterlambatan ya. Jadi ibu harus menganalisis dulu nih permasalahan kamu nih. Kira-kira teknik apa yang akan dipakai untuk konseling individu kamu? Iya. Ya, jadi ibu akan melakukan konseling individu selanjutnya. Untuk sesi kedua, ibu akan memanggil kamu kembali. Oh, Ya, iya, boleh. kita Iya. membuat janji kembali ya Putri ya. Dengan durasi yang sama ya. 30 sampai 40 menit ya Putri ya. Jadi ibu ngasih waktu itu aja buat Putri. Jadi hari ini kita selesaikan dulu konseling individunya. Iya. Oke, nanti ibu akan analisis selanjutnya. Ya, oke gitu Putri ya. Terima kasih ya Putri sudah menjelaskan, sudah menceritakan masalah Putri. Ya, oke. Terima kasih Putri. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Kemarin kan ibu udah melakukan pemanggilan konseling ya buat kamu ya, dan ini adalah konseling individu lagi ya kan, menindaklanjutkan masalah kamu yang kemarin kan, kemarin sempat terpotong. Nah sekarang ini kamu ini udah pagi tadi terlambat nggak? Udah nggak sih Bu, udah pas aja, pas itu pas masuk udah. Oh pas lagi datangnya mepet ya. Putri kan kemarin kan kamu udah jelasin masalah kamu yang masalah terlambat ya kan, karena kenapa? Karena kamu kan masalah yang datang terlambat pagi-pagi harus beres semua dulu, itulah yang menyebabkan kamu datang terlambat ke sekolah ya kan. Nah selain itu setelah ibu mempelajari, menganalisisnya kemarin ya permasalahan kamu itu, jadi ibu menggunakan teknik self management buat kamu, yaitu perubahan perilaku ya. Gimana cara supaya kamu tidak terlambat lagi, atau gimana mengurangi keterlambatan kamu gitu. Jadi ibu melakukan konseling individu ini tujuannya yaitu ingin atau merubah perilaku kamu dari yang sering terlambat itu akhirnya sudah berkurang gitu kan, walaupun bertahap ya Putri ya. Ada perubahan, terus Putri udah rajin, udah datang lebih pagi atau lebih dulu dari ibu ya datangnya. Putri ibu tuh merasa bahagia banget tuh di situ, wah akhirnya Putri ada perubahan gitu, ibu seneng gitu. Jadi kan Putri nggak ketinggalan jam pertama sama yang ketemu sama guru yang jam pertama, Iya, kan? Benar nggak? Iya. Ibu pasti bakal kasih reward buat Putri gitu. Seneng nggak? Alhamdulillah Seneng lah ya kan. Terus gini Putri, masalah kamu datang terlambat itu kan ada faktor-faktor penyebabnya. Jadi ibu pengen membuat kamu itu berubah ya kan. Jadi ibu ingin melakukan kontrak perilaku ya, supaya kamu tuh ada perubahan gitu Putri. Kalau mungkin dengan adanya perjanjian kontrak perilaku gini ya kan, kamu mungkin ada perubahan gitu. Oh iya, saya kan sudah membuat janji pada diri saya sendiri, atau saya sudah membuat kontrak perilaku sama Bu Firda gitu ya kan. Benar ya. Oke, ibu akan memberikan kertas ini ya Putri ya. Ini kontrak atau perjanjian di diri sendiri Putri. Oke Putri, boleh ditulis nih Putri. Tulis di sini nama Putri ya. Kelas berapa Putri? Oh iya.
Terus buat perjanjiannya di sini, ayo tulis. Oke, dah. Dah. Ini ada tambahan lagi Putri, lanjutin ini di nomor 3. Coba. Oke, udah ya. Bentar ya, kita ambil. Oke, ini kan Putri udah bikin ya kontrak perilaku ya, yang mudah-mudahan sih dengan adanya kontrak perilaku kayak gini, mudah-mudahan Putri ada perubahan. Amin, insya Allah. Putri ada perubahan, ya kan? Yang pertama, Putri harus bangun tidur lebih pagi lagi. Terus yang kedua, saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah, oke. Janji ya, mau datang tepat waktu ya. Yang ketiga, saya pasti lebih semangat untuk belajar di sekolah. Harus itu Putri. Ya. Terus yang keempat, saya kalau datang terlambat saya nggak rugi. Bener, kalau kamu datang terlambat kamu rugi. Ruginya apa? Jam pertama kamu ketinggalan, ya kan, kelewatan. Intinya Putri itu kalau bisa pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Jadi mau sarapannya di sekolah. Karena kan Putri tahu sendiri gitu kan jaraknya. Kita nggak tahu di jalanan ada apa, macetnya karena apa. Bener nggak? Iya. Terus peret pun juga kurang kan? Iya. Udah beres-beres rumah, ditambah lagi kelengkapan-perlengkapan sekolah, ya kan? Itu seharusnya semua dikerjakan pada malam hari Putri. Biar apa? Biar kamu tidak terlambat. Gitu Putri. Jadi nih dari malam ini udah disiapin nih, dari barang-barang yang besar maupun yang kecil, pakaian lah, kerudung lah. Kalau belum digosok kamu gosok tuh malam-malam, jangan pagi-pagi mau berangkat kamu baru gosok baju. Nah tentu itu bakal memperlambat kamu. Iya sih. Tuh bener nggak? Iya. Bener. Jadi kamu udah membuat kontrak perilaku gitu kan. Jadi harus bener-bener ada perubahan gitu. Nah selain itu nih, ibu mau ngasih kamu jadwal ya. Jadi ibu mau ngasih penjadwalan pribadi buat kamu, ya, supaya kamu tuh lebih terarah lagi, itu Putri. Karena kan catatan kamu terlambat tuh lumayan ya Putri di jurusan MP ya. Nah di sini Putri ibu mau memberikan kamu ini ada penjadwalan ya. Nah, ibu nih ada contoh bikin jadwal tuh seperti ini Putri. Ini di hari Senin, hari Selasa, ya kan? Misalkan kamu hari Senin, ya kan? Perjalanan kamu ke sekolah itu berapa sesuai enggak gitu kan? Terus bangun tidur persiapan ke sekolah bagaimana? Ya kan? Tidur malamnya kamu jam berapa? Nah, jadi di sini udah ada jadwal gitu Putri. Jadi kamu bikin jadwal dulu, contohnya seperti ini ya. Jadi kamu biar ada bayangan nih ya. Oh iya, berarti kalau kamu ingin ada perubahan tidak terlambat, kamu harus bisa membuat jadwal gitu Putri. Paham nggak? Iya, paham Bu. Jadi kamu membuat jadwal per jam ya, itu kamu aktivitasnya ngapain aja, atau kegiatan kamu di rumah apa aja. Kan tadi kamu cerita permasalahan terlambat kamu itu karena beres rumah kan ya. Jadi ibu memakai teknik self management ini yaitu untuk mengubah perilaku kamu. Itu tujuan ibu. Nah terus nih kira-kira ada kendala nggak nih yang ibu kasih tahu kayak gini? Udah cukup sih Bu. Mungkin nggak ada sih. Berarti sekarang ini Putri sebelum tidur malam, Putri itu sudah harus menyiapkan semuanya untuk yang dipakai ke sekolah. Terutama pekerjaan rumah juga pun Putri harus kerjakan, ya kan? Iya. Pekerjaannya itu pada malam hari semuanya. Jadi biar Putri tidak datangnya terlambat atau mepet gitu. Jadi biar Putri lebih bisa memanage waktu, Putri bisa mengelola diri dengan baik gitu kan. Berarti Putri harus membuat jadwal. Itu yang tadi Ibu jelaskan. Ya. Dan sesuai dengan perjanjian.
Oke Putri, tadi kan Ibu udah jelasin semuanya ya, teknik yang cocok buat Putri konseling individu ini apa, yaitu kita menggunakan self management ya. Untuk itu Ibu memberikan tadi perjanjian kontrak perilaku ya yang Putri harus isi, dan selain itu juga ada jadwal pribadi buat Putri yang harus Putri isi ya. Nah nanti selanjutnya Ibu pengen lihat nih jadwal pribadi Putri selanjutnya. Nah, tapi Putri nanti Ibu panggil kembali. Oh ya, nggak apa-apa ya Putri ya, Ibu panggil kembali ya. Nah setelah itu ya, kalau Ibu panggil berarti udah siap ya Putri ya, panggil kembali ya. Nah, oke, jadi nanti Putri sambil belajar di kelas ya, sambil Putri membuat jadwal. Oke. Atau di pulang sekolah nggak apa-apa sih Putri buat jadwal pribadi Putri ya. Nah nanti jadwal itu kan kita bisa mengelola waktu dengan baik dari situ tujuan Ibu ya. Jadi Ibu berharap atau Putri juga berharap ya sama-sama ya akan ada perubahan perilaku datang terlambat ya Putri ya. Benar? Benar. Oke, terima kasih atas waktunya ya Putri ya. Nanti minggu depan Ibu akan panggil Putri kembali. Oke, terima kasih Putri atas waktunya. Assalamualaikum Putri. Ya Bu, sama. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Putri. Ini sebelumnya Ibu ngucapin terima kasih karena Putri bisa hadir kembali ke sini. Kita ingin melakukan bimbing konseling individu ya, yang sekarang ini yang akan kita bahas itu adalah evaluasi ya. Jadi sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama dulu ya Putri ya. Ayo kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Putri, kemarin kan kita membahas tentang targetnya Putri ya, terus membuat catatan pribadi supaya Putri tidak terlambat lagi ke sekolah, ya kan ya. Nah, terus di sini Ibu mau lihat catatan atau Ibu ini dapat catatan di sini melihat pemantauan kehadiran Putri, ya. Pemantauan kehadiran Putri sih di sini udah bagus tuh, alhamdulillah ya. Kamu udah rajin rutin tiap hari datang, dan alhamdulillah keterlambatan kamu udah berkurang. Iya, udah berkurang. Bagaimana dengan kamu mencatat hasil kamu pribadi kamu? Alhamdulillah jadi lebih teratur kesehariannya, terus terjadwal juga sesuai jam-jamnya, terus untuk ke sekolah juga alhamdulillah bisa lebih on time dari sebelumnya. Lebih ini ya, maksud termanage ya, kamu lebih bisa mengontrol diri kamu kan, jadinya mengontrol waktu kamu untuk berangkat sekolah jam berapa. Jadi gunanya itu membuat catatan pribadi itu adalah biar kamu bisa memanage waktu, biar kamu bisa mengontrol dengan diri sendiri, bisa mandiri gitu maksudnya. Paham ya maksud Ibu ya? Nah di sini terus Ibu melihat di sini kehadiran udah bagus, terus dari catatan guru balik kelas ya, kamu datang tuh pas banget ya, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Jadi kamu udah tahu nih apa aja nih kalau kamu punya masalah keterlambatan nih, konsekuensinya apa. Ya kan, udah paham ya, jadi sekarang udah berkurang. Nah terus analisis catatan harian kamu kemarin juga Ibu udah melihat gitu kan, catatan pribadi kamu gitu kan, per jamnya udah dibuat, terus selanjutnya kan Ibu di sini mau untuk catatan harian udah buat Putri? Udah Bu. Ini ya. Ini Putri membuat target sendiri. Iya, target. Coba Putri bacain targetnya, catatan hariannya. Target saya itu yang pertama, saya pasti bisa bangun tidur lebih pagi. Saya yang pasti bisa datang ke sekolah tepat waktu. Saya pasti bisa lebih semangat untuk belajar di sekolah. Dan yang terakhir, apabila saya datang terlambat, saya yang akan rugi. Begitu ya. Jadi ini target yang Putri buat ini sudah bagus. Dua itu Putri targetnya apa nih? Saya pasti bisa datang ke sekolah tepat waktu. Oke, bagus.
Raya pasti bisa lebih semangat untuk belajar di sekolah. Harus semangat itu. Putri pasti bisa berangkat lebih pagi, bangunnya lebih awal, itu pasti Putri bisa. Benar kan? Benar-benar. Semua itu dibangun dari diri sendiri dulu, Putri. Terus kalau datang terlambat saya akan rugi. Benar, kalau kamu terlambat kamu ketinggalan jam pelajaran pertama ya. Terus ini catatan harian jadwalnya ya Putri ya. Jadwal kamu hari Senin berangkat dari rumah jam 5. Ya, bangun tidur ya, bangun tidur jam 5 sampai jam 6 itu persiapan berangkat sekolah ya. Ya, sampailah Putri ke sekolah perjalanan sampai jam 6 sampai jam 30. Lalu belajar di sekolah. Oke, Putri, ini Putri udah bagus ya, bikin target sendiri, bikin catatan pribadi sendiri, ini Putri udah bagus ya. Terus Ibu boleh nanti untuk komunikasi dengan orang tua kamu? Iya, boleh Bu. Ya kan mohon maaf ya Putri wali murid ya, kakek ya, boleh ya Ibu bicara dengan kakek ya nanti ya. Ibu bicara sama kakek, Ibu pengen nanya di rumah bagaimana Kak Putri udah ada perubahan atau belum. Tapi secara ini sih alhamdulillah Ibu sih udah melihat di sekolah udah perubahan, insya Allah di rumah juga ada perubahan ya Putri ya. Terus Putri kalau di rumah kegiatannya udah dikurangin kan? Alhamdulillah sih udah Bu. Setelah udah membuat catatan dan target ya, Putri udah ada perubahan. Udah Ya, alhamdulillah. Jadi ini tinggal Ibu bekerja sama dengan orang tua Putri ya, atau kakek ya. Ibu bekerja sama dengan kakek Putri, menanyakan kondisi di rumah bagaimana, sudahkah Putri ada perubahan. Oke Putri, jadi untuk hasil evaluasi ini Ibu beranggapan Putri udah bagus. Terus Putri ngerasa nggak diri Putri itu emang benar-benar ada perubahan di rumah juga nggak? Alhamdulillah ada sih Bu, untuk perubahannya itu udah emang nggak terlalu kelihatan ya Bu, belum sempurna juga, cuman udah emang saya juga ngerasanya udah bisa gitu. Pokoknya yang beres rumahnya itu emang apa namanya tuh malam gitu, terus pagi tuh udah rapi. Biasanya kan nggak gitu ya Bu, pagi tuh masih kayak berantakan gitu, walaupun emang di rumah masih kayak cuma ninggalin paling gelas bekas kopi satu, nggak biasa. Biasanya tuh kayak di pagi hari tuh masih jadinya masih banyak gitu, tapi itu udah enggak. Udah ya, alhamdulillah gitu ya. Ya jadi yang Ibu tanyakan seperti itu, apakah di rumah Putri udah ada perubahan, terus faktor-faktor yang pengaruh itu apa aja. Nah, Ibu komunikasi dengan kakek atau dengan nenek ya berarti Putri tidak keberatan nanti ya. Oke Putri? Iya, tidak keberatan. Oke, berarti untuk hari ini Ibu terima kasih ya Putri ya, karena Ibu karena Putri sudah meluangkan waktunya untuk Ibu ya. Selanjutnya nanti Ibu mau melakukan Oke Putri, selanjutnya ini Ibu akan melakukan terminasi ya. Terminasi itu dari keseluruhannya ya Putri ya. Oke, Ibu mau lihat di sini catatan Putri dari awal kita konseling sampai mau konseling akhir ini, Ibu melihat konseling ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Begitupun dengan Putri, sudah ada perubahan selama seminggu ini, Ibu pantau ya. Jadi dengan catatan ya, Putri harus konsisten berarti ya. Putri harus konsisten. Wah, ini udah ada perubahan nih, berarti saya harus bisa menjadi lebih baik lagi. Berarti saya tidak boleh terlambat lagi gitu. Putri pasti bisa, benar nggak? Bisa Ya, pasti bisa. Nah selain itu Putri harus tetap semangat apapun keadaan Putri gitu kan. Situasi apapun, keadaan apapun, Putri harus bisa ya. Dengan semua yang udah terjadi, nah dengan kita sudah melakukan konseling ini, semoga Putri benar-benar sudah ada perubahan. Emang benar ada perubahan ya. Tapi untuk kedepannya harus lebih baik lagi gitu. Tetap mempertahankan atau melakukan perubahan lagi yang lebih baik lagi ya, harus konsisten. Ya Putri, oke gitu aja. Terima kasih Putri. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak Putri? Sudah segitu aja, semuanya udah Aman ya. Jangan lupa dilanjutin lagi bikin catatannya biar kamu lebih konsisten lagi ke depannya. Terima kasih Putri untuk udah melakukan konseling individu bersama Ibu di sekolah.
Semoga Putri belajar lebih giat lagi, menjadi lebih rajin lagi, dan tidak terlambat lagi. Oke Putri, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.